Samprazan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Kang Dedi. Sekarang mau ngedongeng lagi ya. Mau bercerita lagi. Mudah-mudahan teman-teman penonton sekalian yang budiman tidak bosan melihat wajah saya dan lingkungan di sini ya, lingkungan rumah saya. Sekarang kita bercerita tentang Brodela. Brodela itu adalah raksasa ya, yang memang pernah hidup di planet bumi. Sebelum cerita Brodela, saya ingin mundur lagi ke belakang, yaitu cerita tentang kapan sih diturunkannya Adama dan Hawa. Ini pakai bahasa Lemurian ya. Jadi Adama dan Hawa itu diturunkan di Benuamu. Benuamu ini seperti ini ya gambarannya. Yaitu pada saat bumi atau planet bumi 3 miliar 58 juta 766.251 tahun yang lalu. Nah, itu ketika diturunkan di Benuamu. Setelah diturunkan ke Benuamu, Adam dan Hawa itu beranak pinak dengan dua cara ya. Satu memang dengan cara alami, berhubungan badan. Yang kedua adalah menciptakan kloningan putra-putrinya ini. Ya. Jadi jangan bayangkan zaman Adama itu zaman yang batu ya seperti di film-film, bukan. Justru sangat canggih di sana, canggih acan kapanggih. Jadi sudah ada pesawat-pesawat antar galaksi. Karena kemampuan dari Adama itu 100%. 100% dilihat dari mitokondrianya ya, sel terkecil manusia. Tinggi Adama berapa sih? Sebenarnya tinggi Adama itu nggak tinggi-tinggi amat yang seperti diceritakan di beberapa media. Adama itu tingginya ya sekitar antara 2,2 meter ya. Adama itu udah bentuknya seperti kita, persis. Nah, anak-anaknya yang terkenal itu adalah kalau bahasa Arab itu katanya Habil dan Qabil. Oke, baik. Jadi itu adalah anak-anak Adam, Qabil dan Habil. Nanti akan ceritakan khusus mengenai siapa mereka dan turunannya ya. Oke, kita lanjut. Jadi mereka beranak pinak, disebutlah dengan bangsa Adama ya. Nah, suatu saat Adama memerintahkan bangsanya itu untuk meninggalkan planet bumi. Nah, selanjutnya anak-anaknya mencari planet-planet kosong. Planet-planetnya ini yang mengandung kehidupan atau unsur tanah dan tersebar di universe. Setelah peninggalan bangsa Adama, planet bumi kosong, akhirnya Adama membuat satu reaktor nuklir, yaitu reaktor nuklir Oklo di daerah Gabon, Afrika. Ya. Untuk apa reaktor nuklir ini? Reaktor nuklir itu untuk membuat satu bangsa lagi. Nama bangsanya adalah Brodela atau kaum Broden, yaitu raksasa dengan ukuran 5 sampai 8 meter. Reaktor nuklir Gabon berusia 2 miliar tahun sebelum Masehi. Siapa yang menduga bahwa di Gabon, Afrika 2 miliar tahun yang lalu pernah beroperasi 16 reaktor nuklir berkapasitas rata-rata 100 kW yang beroperasi selama 300.000 tahun. Reaktor Oklo adalah sebuah fenomena alam reaksi fisi nuklir
yang terjadi secara alami yang sama seperti reaksi fisi yang terjadi di reaktor nuklir sehingga disebut reaktor alam. Itu adalah versi daripada umum. Sebenarnya reaktor nuklir Oklo ini dibangun oleh Adama, diperuntukkan untuk membuat dua makhluk, satu makhluk Brodela, yang kedua makhluk dinosaurus dan sejenisnya. Diperlukan memang reaksi reaktor nuklir yang sangat tinggi, dan ternyata reaktor nuklir ini masih dimanfaatkan ya oleh segolongan orang, terutama di perusahaan Prancis seperti itu. Dan pertama ditemukan diprediksi oleh Profesor Paul Kuroda pada tahun 1956 yang dituliskan pada papernya, tetapi fenomena ini baru diketemukan di alam pada tahun 1972 di Gabon oleh ahli fisika Prancis Dr. Francis Perrin. Di samping itu diciptakan juga binatang yang namanya ada dinosaurus, allosaurus, pterosaurus, dan lain-lain. Dan itu memang tergambar, fosil-fosilnya kan masih ada. Terus bagaimana dengan manusia-manusia yang hidup di gua? Patut diduga ini juga pada zaman ini. Ya manusia-manusia purba ini. Nah, untuk reaktor nuklir Oklo di Gabon akan ceritakan ya secara khusus, karena ini masih berfungsi loh reaktor nuklir ini. Nah, setelah mereka hidup itu dengan kemampuan 5-7% energinya, mereka tugasnya adalah kalau bahasa Sundanya ngangon atau mengembala dinosaurus ya. Bukti-buktinya ada di Inkastun. Di Inkastun itu tergambar bangsa Brodela sedang mengembala dinosaurus. Bukti-bukti bangunannya ada ya, seperti gambar-gambar ini. Ada tangga yang sangat tinggi, ada pisau, ada bahkan ditemukan satu perpustakaan dari logam gitu ya. Perpustakaan dari logam itu, dan banyak lagi peninggalan-peninggalan kaum Brodela, dan itu di seluruh dunia, termasuk di Nusantara atau di Indonesia banyak dikenal dengan makam yang panjangnya 5 meter ya, banyak ya tersebar. Dan juga ada tapak tuan di Aceh. Nah, itu adalah benar jejak-jejak kaum Broden atau Brodela. Bahkan cerita Arimbi, Bima itu memang adanya di kawasan Dieng. Makanya di kawasan Dieng ada semacam bangunan-bangunan yang seperti sudah menjadi batu ya, yang sangat tinggi. Bahkan patut diduga juga, Akang belum ke sana, itu ada Gunung Kerenceng ya, di daerah Sumedang, Jawa Barat. Itu mirip bangunan Brodela. Nanti suatu saat kita ekspedisi ke sana ya. Benar tidak bangunan tersebut adalah peninggalan bangsa Brodela. Nah, setelah hidup mereka punya kerajaan, punya raja, punya tahta kasta-kasta ya. Tapi sifat dari Brodela ini karena energinya 5-7% itu selalu berantem. Berantemnya perang ya. Bukan tonjok-tonjokan, tapi benar-benar perang gitu. Sampai akhirnya merusak daripada planet bumi, yang akhirnya diusir oleh diusir oleh Adama. Dan mereka ada yang sebagian itu pada pindah mencari planet kosong dan menempati planet Mars. Di planet Mars begitu juga, mereka masih berperang. Makanya ini ada foto-foto atau video mengenai planet Mars. Di sana ada kota loh, ada sisa-sisa kota, dan banyak persenjataan mutakhir di planet Mars ini. Semoga bisa ditayangkan nanti videonya ya di sini. Sisa-sisa kebudayaan atau peradaban kaum Broden di planet Mars. Selanjutnya mereka hijrah lagi. Sekarang mereka masih ada, yaitu di planet Broden di luar Bima Sakti.
kita akan cerita lagi apa yang dilakukan di sana, karena mereka ternyata terjajah juga di sana. Siapa yang menjajah? Itu kaum Bropa atau bangsa Bropa. Ya, bangsa Bropa itu 4 bangsa besar alien. Ada Tak, ada Mosram, ada Jendela-Jendela, ada Bropa. Itu nanti ada cerita. Setelah bangsa Broden ini meninggalkan planet bumi, maka Adama beserta pasukan Etepaka menghancurkan planet bumi ini, ya. Boleh dikatakan kiamat, ya boleh juga. Jadi kalau teman-teman pernah melihat Oumuamua seperti ini, Piduan. Oumuamua itu seperti sigaret, seperti cerutu. Jadi mengambang di luar angkasa, ya, besar. Sepertinya meteor atau asteroid, ya. Bentuknya kayak cerutu mengambang begitu. Sebenarnya itu bukan alami, itu satu pesawat yang memang dikendalikan pasukan Etepaka atau Dewan Galaksi untuk menghancurkan satu peradaban. Pada saat itu ditumbuklah Oumuamua tersebut di 2 daerah, satu di daerah Mekah atau Makra, yang kedua di daerah Tarka. Makanya daerah Arab itu kan menjadi gurun pasir. Begitupun di daerah Cina di daerah gurun Gobi itu pasir. Itu di dalamnya sebenarnya ada pecahan-pecahan daripada Oumuamua atau Black Knight. Orang Amerika menyebutnya Black Knight. Nah, makanya di Makkah ini mengandung anomali magnetik. Makanya ada tawaf. Tawaf itu sebenarnya digesekkan kakinya. Itu untuk mengakselerasi sel sehingga kita sehat. Ya. Itu sebenarnya rahasia daripada kota Makkah atau kota Mekah dengan tawafnya itu. Jadi untuk kesehatan. Nah, penamaan Brodela ini menjadi Broadway karena kaum Brodela ini sering jalan-jalan di siang hari, jadi mereka berkelompok jalan gitu siang hari ini. Makanya di Inggris ada namanya Broadway, itu daripada kata Brodela. Nah, itu saja mungkin cerita tentang Brodela. Kaum Brodela ini pernah balik juga, ya, setelah pada saat zaman Lemurian ini itu terabadikan itu di kebudayaan Mesir, dan juga di daerah Amerika itu ada yang tinggi-tinggi, ya, seperti di gambar-gambar ini, Indianya tinggi-tinggi. Itu kami menyebutnya Nephilim. Nephilim ini nanti diceritakan khusus, ya. Oke, itu saja. Barangkali bermanfaat. Silahkan disimak, cari di googling, ya, bukti-bukti daripada Brodela ini. Mohon maaf kalau misalnya ada ucapan yang kurang benar, ya, tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman, saya mohon maaf. Itulah kisah daripada Brodela. Nanti kita akan kisahkan lagi, ceritakan lagi progres atau inputan mengenai Brodela dan bukti-bukti keberadaannya. Dan terakhir, bukti keberadaan Brodela itu di Pulau Paskah, ya, ada patung-patung itu. Sebenarnya itu permainan catur bangsa Brodela, ya. Ada bidak-bidaknya itu. Dulu Pulau Paskah itu masuk ke benua Lemurian, cuman banyaknya runtuh dan Pulau Paskah adalah dataran tingginya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Samprazan, Om Santi Santi.